Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Relevansi Metodologi Pembelajaran dengan Materi Pelajaran Akidah Akhlak, yaitu bahan pembelajaran yang baik harus mempermudah dan bukan sebaliknya, mempersulit siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Relevansi metodologi pembelajaran dengan materi pembelajaran akidah akhlak. Bahan ajar pada dasarnya adalah semua bahan yang didesain secara spesifik untuk keperluan pembelajaran. Bahan ajar berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis. Tujuannya agar tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Secara umum, wujud materi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Bahan ajar cetak. Bahan cetak antara lain buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, atau foto atau gambar. Bahan ajar dengar atau audio. Contohnya seperti radio, disk audio, piringan hitam, dan kaset. Bahan ajar lihat dengar atau audio visual. Contohnya seperti video dan film. Bahan ajar interaktif, yaitu multimedia interaktif adalah kombinasi dari 2 atau lebih media seperti audio, teks, gambar, animasi, dan video. Materi pembelajaran harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sesuai dengan topik yang dibahas, memuat intisari atau informasi pendukung untuk memahami materi yang dibahas, disampaikan dalam bentuk kemasan dan bahasa yang singkat, padat, jelas, sederhana, sistematis, sehingga mudah dipahami. Jika ada perlu, dilengkapi contoh dan ilustrasi yang relevan dan menarik untuk lebih mempermudah memahami isinya. Sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu oleh siswa. Memuat gagasan yang bersifat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitri Ani, NIM 1920114. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari pemakalah pertama. Pertama, yaitu prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran. Pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip konsistensi. Dan ketiga, prinsip kecukupan. Materi pembelajaran hendaknya relevan, real, atau ada keterkaitan atau hubungan antara pencapaian standar dan kompetensi-kompetensi dasar atau kemampuan-kemampuan yang di awal pembelajaran. Jika kompetensi dasar yang dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga sesuai dengan 4 macam kompetensi-kompetensi dasar. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu untuk mencapai standar. Jika terlalu kurang akan tidak mencapai standar kompetensi-kompetensi dasar. Jadi, metode pembelajaran akidah akhlak ini sebenarnya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip kriteria bahan ajar atau pembelajaran akidah akhlak itu sendiri. Apabila metode yang digunakan tidak memperhatikan bahan yang diajarkan, maka tujuan dari pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Artinya di sini berkesinambungan atau seimbang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.